Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang." Baca juga Lukas pasal 22 ayat 27. Posisi dan kekuatan. Saudara-saudara, di sini kita menemukan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, meminta dari Yesus dua posisi tertinggi dalam kerajaannya. Mereka membayangkan Yesus duduk di atas takhta kemuliaannya dan menginginkan kursi kekuasaan di kiri dan di kanan. Dengan kata lain, ketika Yesus menjadi Perdana Menteri, mereka masing-masing ingin menjadi Wakil Perdana Menteri pertama dan kedua. Sebagai tanggapan, Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Markus 10 ayat 38. Cawan dan baptisan menunjuk kepada penderitaan dan kematiannya. Bandingkan Matius 26 ayat 39-42, Markus 14 ayat 36, Lukas 22 ayat 42, dan Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Keduanya menjawab bahwa mereka dapat menderita dan mati bersama Tuhan. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa mereka memang akan meminum cawan penderitaan dan mengalami baptisan kematian. Yakobus akhirnya menjadi martir, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2, dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9. Para rasul lainnya, kecuali si pengkhianat Yudas Iskariot yang bunuh diri, masing-masing juga mati sebagai martir. Saudara-saudara, menurut tradisi, sepasang saudara yang lain, Petrus dan Andreas, mati dengan disalibkan. Petrus disalibkan terbalik dan Andreas dengan salib berbentuk X. Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka yang menderita bagi Dia, suatu hari nanti akan memerintah bersama Dia. Tuhan Yesus telah berjanji kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta yang menghakimi ke-12 suku Israel." Matius 19 ayat 28. Namun, tentang apakah Yakobus dan Yohanes akan duduk di posisi tertinggi, yang mereka minta bukanlah Yesus yang menetapkannya, tetapi Bapa. Kemudian Tuhan Yesus memberi mereka pelajaran tentang kebesaran yang sejati. Dengan berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10, 43 dan 44. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh yang terutama untuk kehambaan dan kebesaran yang sejati. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Saudara-saudara, kebesaran tidak diukur dari berapa banyak orang yang melayanimu, tetapi seberapa banyak kamu melayani orang lain. Jika kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang telah mengambil rupa seorang hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, masuk gereja jangan datang sebagai bos, di mana semua orang membungkuk menghormatimu, tetapi datanglah sebagai hamba yang melayani. Membangun sistem pelayanan yang baik adalah semua berperan sebagai pelayan. Saudara-saudara, belajar firman Tuhan membuat kita semakin mengerti akan panggilan Tuhan. HOR Ministry.